Jika tak elok disebut konflik, bolehlah dibilang sedang ada pergesekan. Ini terkait masalah jabatan ketua dan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Syah Kuala atau IKA-USK Banda Aceh. Simaklah, belum lagi kepengurusan serupa hasil Munas ketiga IKA-USK di Hotel Kriyat Muraya Banda Aceh pada Jumat 9 Juni 2023 di bawah kepemimpinan Bustami Hamzah dilantik dan dikukuhkan. Kini muncul pula nama Amal Hasan, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau IKAFENSI Universitas Syah Kuala yang terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Syah Kuala periode 2024-2029. Ibarat pepatah, satu USK, dua versi ketua dan kepengurusan alumni. Mantan direksi Bank Aceh Syariah ini didapuk sebagai orang nomor 1 IKA-USK terbaru hasil musyawarah besar luar biasa atau Mubeslub di gedung AAC Dayan Daud, Banda Aceh pada 9 Februari 2024. Sejumlah peserta versi AAC Dayan Daud mengaku musyawarah besar ini dilaksanakan sudah sesuai ketentuan PP 38 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH USK. Ini ditandai pula dengan lahirnya AD_ART IKA-USK yang telah disahkan melalui rapat pleno. Sumber modusaceh.co yang juga sebagai peserta menyebut pimpinan sidang pemilihan Abdul Haris mengaku Mubeslub dihadiri 9 IKA fakultas dari 12 IKA fakultas yang ada atau sebanyak 23 orang. Artinya, diklaim sudah cukup jumlah forum untuk peserta musyawarah dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemilihan ketua. Lalu, bagaimana posisi dan status IKA-USK di luar fakultas seperti kabupaten dan kota? Baik Abdul Haris maupun Amal Hasan yang dikonfirmasi media ini sejak Rabu pekan lalu melalui telepon seluler tak merespon. Berbeda dengan Munas ketiga IKA-USK di Hotel Kriyat Muraya Banda Aceh pada tanggal 9 hingga 10 Juni 2023. Bustami Hamzah yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Syah Kuala atau IKA-USK periode 2023-2028. Sekretaris Panitia Munas IKA-USK ketika itu Bukhari M. Ali mengaku Bustami Hamzah terpilih menjadi Ketua Umum IKA-USK yang baru setelah memperoleh suara penuh dari total 26 suara. Seluruh peserta memberikan hak suaranya yaitu 3 suara dari IKA Provinsi, 4 suara IKA Fakultas, dan 19 suara dari Kabupaten Kota, begitu kata Bukhari. Adapun struktur formatur pengurus baru hasil Munas ketiga IKA-USK yaitu Bustami Hamzah sebagai Ketua Umum IKA-USK, Ketua Demisioner dijabat Sulaiman Abda, Ketua IKA Provinsi Aceh Haikal Asri, IKA Cabang Fadli, dan IKA Fakultas Munawar. Namun sejak terpilih hingga saat ini dan digelarnya musyawarah, tandingan Bustami belum juga menyusun pengurus lengkap serta pelantikan. Sekedar informasi, alumni USK merupakan setiap orang yang pernah mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di USK. Itu sebabnya, Ketua Panitia Munas 3 IKA-USK 9 hingga 10 Juni 2023, Dr. Muhammad Gausya SH dalam konferensi pers Minggu 28 Mei 2023 di The Oak Cafe Banda Aceh menegaskan Munas ketiga IKA-USK diisi dengan sejumlah agenda penting. Ia mengatakan salah satunya pemilihan Ketua Umum IKA-USK untuk periode selanjutnya. Sebab Ketua Umum IKA-USK periode sebelumnya, Sulaiman Abda, sudah berakhir masa jabatannya. Mengenai mekanisme pemilihan saat itu, calon Ketua Umum bisa maju melalui jalur independen maupun dicalonkan oleh IKA-USK sebagai tingkatan, misal IKA tingkat kabupaten kota maupun tingkat fakultas. Dr. M. Gausya SHMH yang merupakan Dekan Fakultas Umum USK saat itu mengungkap Munas ketiga IKA-USK tahun 2023 diselenggarakan sebagai upaya membina dan mempererat silaturahmi serta semangat kekeluargaan maupun keilmuan antar sesama lulusan atau alumni USK beserta keluarga dan segenap civitas akademika USK. Tragisnya, belum lagi kepengurusan hasil Munas ketiga dilantik dan dikukuhkan. Muncul pula Mubeslub IKA-USK kedua. Diduga Rektor USK Profesor Marwan berada di belakang perhelatan.
yang digelar di Gedung AAC Dayan Daud, Banda Aceh pada Jumat 9 Februari 2024 lalu itu. Beredar isu publik dan civitas akademika USK, diduga Rektor USK Profesor Marwan telah ikut cawe-cawe pada urusan kealumnian terlalu jauh. Hal tersebut telah mengangkangi aturan PTNBH USK sendiri. Jika merujuk pada pasal 35 ayat 2 huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022, Rektor sepatutnya membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni, bukan justru sebaliknya. Karena itu, keterlibatan Rektor USK dalam Mubeslup yang digelar beberapa waktu lalu juga bertentangan dengan norma yang diatur dalam pasal 75 ayat 3 Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022. Salah satunya, mengatur hubungan antara USK dan alumni USK diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, serta kekeluargaan. Dan Munas 3 tahun 2023 telah menetapkan Bustami Hamzah sebagai Ketua Umum IKA USK. Itu sebabnya sebagian besar alumni USK pendukung Mubeslup 2023 menilai bahwa Rektor USK telah jelas-jelas melabrak semangat menghormati kemitraan dan kekeluargaan. Menariknya jika pada Munas ketiga IKA USK yang berlangsung di Hotel Krian pada Jumat 9 Juni 2023, Rektor USK Profesor Marwan tidak hadir. Sebaliknya, pada Mubeslup Jumat pekan lalu, justru dia yang membukanya. Karena itulah muncul berbagai dugaan dan spekulasi bahwa Rektor USK Profesor Marwan lebih gemar dan memilih ikut cawe-cawe pada suksesi organisasi alumni daripada meningkatkan mutu serta kualitas USK pada jajaran PTN di Sumatera, Indonesia, bahkan dunia. Dugaan tadi memang cukup beralasan. Ini sejalan dengan rilis 30 PTN terbaik di Indonesia versi Webometric pada Kamis 1 Februari 2024 lalu. Hasilnya, maaf, USK tidak ikut tertera. Melalui laman resminya, Webometrics menempatkan Universitas Indonesia atau UI pada ranking pertama di Indonesia dan peringkat 537 dunia. Sementara Universitas Jember berada pada peringkat 39 Indonesia dan peringkat 3258 dunia. Untuk Sumatera, Universitas Sumatera Utara berada pada peringkat 1497 dunia dan peringkat 12 Indonesia, disusul Universitas Andalas peringkat 1758 dunia dan peringkat 14 Indonesia. Sedangkan Universitas Sriwijaya pada peringkat 1901 dunia dan peringkat 19 Indonesia. Universitas Lampung peringkat 2687 dunia dan peringkat 29 dunia. Terakhir, Universitas Riau yang berada pada peringkat 2990 dunia dan peringkat 33 Indonesia. Kondisi ini memang sangat miris, sebab sebelumnya atau pada Januari 2023 lalu, Webometrics menempatkan USK pada peringkat 1154 dunia dan peringkat 6 di Indonesia atau di bawah Universitas 11 Maret Surakarta dan di atas Institut Teknologi 10 November. Namun, posisi 10 besar nasional itu kemudian pupus kembali atau hanya bertahan 6 bulan saja. Berdasarkan rilis Webometrics, pada Juli 2023 nama dan posisi USK hilang kembali dalam daftar bergengsi ini. Itu sebabnya disadari atau tidak, informasi ini tentu saja membuat posisi USK menjadi dilematis. Di tengah berlangsungnya pendaftaran SNPMB, baik SNBP maupun SNBT 2024 yang kian dekat. Maklum, perankingan universitas versi Webometrics 2024 ini bisa jadi referensi bagi mahasiswa dalam menentukan pilihannya untuk mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk dalam menarik mahasiswa asing atau internasional. Sebab ada 3 kriteria utama yang menjadi evaluasi atau penilaian versi Webometrics, yakni visibilitas, transparansi, dan keunggulan. Visibilitas misalnya berkaitan dengan dampak konten dan aktifnya website kampus. Sedangkan transparansi berkaitan dengan peneliti yang banyak dikutip dari kampus tersebut. Sementara keunggulan berkaitan dengan penelitian dari 27 bidang disiplin ilmu pengetahuan. Isu kudeta terhadap Bustami Hamzah ini juga dinilai bukan saja melanggar aturan, tetapi etika dan moral. Lantas, apakah musdalup tersebut sah?
Sejumlah sumber modus Aceh justru balik bertanya kepada media ini mengenai hasil musyawarah mana yang dimubeslubkan oleh rektor dan pendukungnya. Mengapa? Karena ADART menyebutkan musyawarah luar biasa IKUSK dapat diselenggarakan atas prakarsa Dewan Kehormatan yang disampaikan melalui serta disetujui pengurus pusat IKUSK pusat dan atau disetujui oleh 1/2 dari seluruh pengurus fakultas dan pengurus daerah provinsi atau kabupaten kota yang terdaftar dan ditetapkan serta telah dikukuhkan oleh pengurus pusat. Tapi semua ketentuan tadi sepertinya tidak dilakukan dan dijalankan oleh panitia dan peserta Mubeslub IKUSK Jumat lalu. Itu sebabnya muncul berbagai dugaan, misal jangan-jangan ada tujuan tertentu dari pelaksanaan musdalub tersebut. Ambil contoh, muncul pula tudingan hanya karena IKUSK telah memilih aset gedung 4 lantai. Dugaan lain, jangan-jangan inilah cara Profesor Marwan untuk melenggangkan kekuasaannya, agar nanti pihak yang mewakili alumni di lembaga Wali Amanat USK bisa disertir guna memuluskan langkah Profesor Marwan untuk duduk di kursi Rektor USK pada periode kedua? Entahlah, hanya waktu yang menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.